Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Alisa dari Teknik Komputer 2022 anggota aktif Angkatan 2022 dengan NPM 22069916 sebagai salah satu praktikan untuk keamanan jaringan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tentang study case di mana saya ditempatkan sebagai seorang Chief Information Security eh, Officer yang perusahaannya itu mengalami adanya kebocoran data dari pelanggan serta akan menyebabkan adanya kerugian finansial. Oke, untuk situasi tersebut, hal yang pertama sebagai mitigasi dari keamanan jaringan sendiri adalah melakukan investigasi sumber masalah. Nah, di sini kita dapat menggunakan tools seperti log system, pengawasan aktivitas pengguna, analisis lalu lintas jaringan, dan tes penetrasi untuk mengidentifikasi penyebab masalah utama. Nah, wawancara karyawan juga bisa ditinjau karena bisa jadi kebocoran data berasal dari adanya footprinting dari karyawan itu sendiri secara social engineering. Nah, kemudian setelah kita menginvestigasi sumbernya, kita dapat langsung memblokir akses yang tidak sah. Nah, akses ini bisa jadi sebagai jalur masuk adanya hacker untuk memasuki jaringan dari perusahaan. Nah, oleh karena itu, jika terdapat adanya akses yang tidak seharusnya pada sistem, maka itu bisa jadi sumber kebocoran. Segera hentikan akses pada bagian tersebut dengan memperbarui aturan firewall, blokir IP address yang mencurigakan, hingga menghentikan layanan jika sudah tereksploitasi dengan adalah langkah yang sangat tepat. Kemudian selanjutnya kita dapat memperbaiki kelemahan keamanan dengan melakukan identifikasi keamanan yang memiliki kelemahan atau kekurangan sehingga menyebabkan insiden. Eh, Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki perangkat lunak yang lama, mengupdate protokol keamanan, dan memastikan semua sistem operasi browser dan plugin terupdate secara terbaru. Nah, kemudian kita harus mengamankan area fisik perusahaan juga, di mana bisa jadi terjadinya footprinting atau pengintaian secara offline atau secara luring dari hacker untuk mendapatkan informasi-informasi dari perusahaan kita seperti jika seorang staff memasukkan sebuah password di HP-nya atau mengirimkan file dan mengetahui kemana tujuan serta sumbernya itu bisa menjadi informasi yang sangat penting dari hacker untuk melakukan serangan pada perusahaan. Nah, kemudian tahap terakhir adalah eh, melakukan transparansi serta dokumentasi dan tinjauan. Informasi pelanggan, mitra bisnis, dan vendor itu perlu kita beritakan agar eh, menjadi tanggung jawab kita sebagai penyimpan informasi dan data dari pelanggan. Kita juga perlu melakukan dokumentasi setiap tindakan yang diambil untuk menjadi evaluasi perusahaan di kemudian hari jika terjadi untuk mencegah serangan yang akan mendatang jika terjadi serta apa yang harus kita lakukan dengan lebih baik jika terjadi serangan. Nah, kemudian mengenai dari seluruh meeting tersebut, kita juga perlu melakukan adanya network monitoring after kejadian agar kita dapat lebih aware dengan adanya serangan ini dengan melibatkan pemahaman pola lalu lintas antar perangkat yang kita punya, terus mendapatkan informasi status perangkat jaringan, analisis isi paket data secara mendalam, dan kita dapat menggunakan tools seperti flow monitoring, SNMP monitoring, dan paket capturing. Nah, untuk mencegah adanya recognition atau pengintaian dari hacker yang berkelanjutan, organisasi atau kita dapat melakukan langkah-langkah yang tepat, seperti meningkatkan visibilitas jaringan menggunakan teknologi AI dilakukan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Kemudian kita harus mengimplementasikan sistem deteksi dan pencegahan seperti menggunakan ERD, IPS canggih, dan firewall dengan generasi terbaru untuk memantau dan memblokir ancaman. Nah, kita juga dapat menerapkan layanan seperti DRPs dan sandboxing untuk mendeteksi pengintaian sebelum serangan utama dilancarkan. Dan yang terakhir, organisasi perlu memperbarui keamanan secara berkala. Hal ini agar dapat selalu terupdate dengan ancaman-ancaman serangan yang akan datang.
Nah, kebocoran data ini juga sebenarnya bisa disebabkan oleh adanya serangan jaringan yang dilakukan oleh hacker dengan adanya footprinting. Terdapat beberapa strategi untuk mencegah serangan footprinting yang dapat terjadi di kemudian hari, yaitu membatasi trafik jaringan yang tidak perlu dengan menggunakan firewall. Kemudian, oh ya, membatasi jaringan ini juga eh, dilakukan dengan mengatur aturan pencegahan trafik DNS yang tidak sah dan membatasi request ping ICMP. Seperti yang kita tahu juga, salah satu teknik footprinting itu untuk mengetahui sistem aktif atau tidak itu dengan hacker mengirimkan request ping ICMP, dan jika adanya balasan receive dari sistem, maka akan mendatangkan sistem tersebut aktif dan dapat menjadi target untuk dilakukan hanya serangan. Nah, oleh karena itu kita dapat membatasi request ping ICMP. Kemudian kita juga harus memantau event dan log file untuk mendeteksi traffic yang mencurigakan, request DNS yang tidak valid, serta penggunaan parameter searching lanjutan. Nah, kita juga dapat menggunakan proxy server untuk memblokir paket yang tidak valid karena sering digunakan dalam upaya footprinting. Kemudian kita juga dapat melakukan pemindaian TCP, UDP, dan ICMP pada ruang IP address untuk menilai kerentanan jaringan dan mendeteksi port terbuka yang merupakan potensi sumber target serangan dari seorang hacker. Kemudian yang terakhir, untuk mencegah sebagai salah satu upaya juga untuk mencegah serangan kembali terjadi, kita juga harus meningkatkan awareness akan keamanan informasi dalam organisasi. Seperti kita melakukan pelatihan kepada karyawan mengenai bagaimana budaya organisasi dan mengedukasi karyawan tentang praktik terbaik seperti pembuatan kata sandi yang kuat dan dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran keamanan data. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.